Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana menjalankan program sistem multi-user pada jaringan dengan server Windows 2016 server dan klien Windows 7. Pertama-tama kita siapkan dulu software, beberapa software. Ini kita siapkan. Nanti folder yang ini, software-software ini semuanya kita kopikan ke Windows 2016 dari Windows 7 induk. Jadi Windows kita di sini ada Windows 7 2016 virtual, ada Windows 7 virtual dengan menggunakan Oracle virtual, dan ada Windows induknya sebagai utama. Jadi langkah yang pertama, kita setting dulu IP address untuk bisa connect dengan Windows 2016. Network and Sharing Center, change adapter setting, kita ambil virtual host only network. Dalam komputer lain ada lagi yang keluar dalam bentuk internet, tapi di sininya ada kata-kata virtual host only network. Tapi dalam kasus komputer saya langsung namanya adalah VirtualBox. Double klik, ambil properties, ambil TCP/4. Nah, IP address server saya kasih 1, virtual Windows 7 saya kasih 2, di sini saya kasih 3. 192.168.0.3. Saat emas 255.255.250. Gateway-nya IP address server 168.0.1. Oke, ini 3 ya, tinggal 192.168.0.3. DNS-nya kasih aja sama dengan IP address komputer server. Oke. Oke. Nah, selanjutnya jangan lupa kita matikan fungsi di sini. Kita alihkan Windows 2016, kita klik kanan, setting, ambil network, pindahkan dulu ke host only adapter. Klik OK. Nah, ada sebagian VirtualBox-nya tidak bisa memindahkan ini dalam keadaan online, artinya dalam keadaan Windows 2016 running. Nah, bagi yang demikian terpaksa di stop dulu Windows 2016-nya, baru robah ke host only adapter. Ya, karena kalau versi tinggi bisa dalam keadaan running. Nah, setelah demikian, setelah seperti ini, kita coba ping Windows R, ping 192.168.0.1. Berarti ini sudah jalan antara Windows ini. Nah, ada yang tidak jalan, perhatikan. Bagi yang tidak jalan, buka dulu Windows 2016-nya, password. Nah, cek dulu di sini control panel. Control panel. Kita lihat Windows firewall-nya. Nah, biasanya yang nggak jalan itu di sini ini ada yang salah satunya on. Jadi off-kan seluruhnya. Ya, bagi yang tidak jalan. Oke. Sekarang semuanya saya anggap di sini sudah ada sebuah folder nama Yuyu, sudah kita sharing kemarin, share. Kita sudah setting share-nya. Nah, sudah kita setting share-nya. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah bicara tentang sharing, bagaimana cara sharing. Nah, sudah sharing. Sekarang kita tinggal memanggil dari sini. Ingat, kalau tidak jalan jaringnya, Windows Firewall kedua komputernya harus di-off-kan. Masuk di sini. Oke, kita coba Windows R. Cara manggilnya adalah backslash 2 kali, 192.168.0.1. Klik OK. Nah, dia minta password, masukkan administrator, isikan passwordnya, klik OK. Nah, maka di sini sudah ada folder dengan nama Yuyu. Nah, kopikan ke sini. Apa yang dikopikan? Yang dikopikan adalah file ini. Klik kanan ini, copy. Nah, lalu pastikan di sini. Seperti saya kan sudah ada, saya timpa saja ulang lagi. Nah,
Otomatis software-software yang kita butuhkan tadi sudah tercopy semuanya ke dalam sini. Berarti sekarang selesai urusan kita untuk mengopi. Oke, kita close. Kita close. Kita pindahkan lagi ya, Windows 2016 ini kita kembalikan lagi settingannya ke networknya yaitu internal network. Oke. Jadi dia tidak berhubungan lagi dengan Windows Induk. Dia sekarang sudah berhubungan lagi dengan Windows 7. Nah, sekarang kembali kita ke Windows 7 ini. Kita juga harus mengopikan software yang tadi dari sini. Nah, caranya sama. Tekan lagi Windows R, ketikkan 192.168.0.1, klik OK. Nah, oke, ini sudah nampak YUYU. Ini file yang ada di Windows 2016 tadi kita copy. Kita pindahkan ke komputer kita yang ada di sini. Ini sudah saya copy juga, saya timpa. Oke, proses sedang berlangsung. Nah, silakan, kalau ini karena sudah ada, di copy replace saja semuanya. Oke. Oke, sudah selesai ngopi, langsung aja di Windows 7 ini. Ini kebetulan saya sudah ekstrak di sini. Bagi yang belum ekstrak, install dulu nih WinRAR di sini. Install WinRAR 32 di sini. Ya, diinstal WinRAR 32. Saya asumsikan ini belum ada, yang contoh aplikasi multi user yang sudah diekstrak belum ada, ini belum ada. Kita asumsikan ini dia dalam bentuk RAR. Nah, sebab itu kita install dulu RAR-nya di sini. Kita menunggu proses install RAR. Sudah muncul run, klik run. Nah, pasang aja, klik pasang. Oke, selesai. Ya, berarti RAR sudah ada di sini. Ya. Nah, kalau sudah ada RAR di sini, kita tinggal mengekstrak ini. Ini kita sudah ada, saya anggap saja tidak ada, saya hapus dulu. Ya, saya anggap tidak ada. Nah, ini kita mau ekstrak ini, ekstrak. Ini ekstrak ke ini. Nah, supaya bisa mengekstrak ini harus diinstal dulu WinRAR-nya ini software WinRAR yang 32 ya. Di Windows 7 pakai yang 32. Kalau di 2016 nanti pakai yang 64 ini. Kita ekstrak ini. Oke, kalau sudah di sini, kita pindah ke Windows 2016. Nah, di sini sudah kotak-kopikan juga tadi. Nah, saya anggap ini belum ada di ekstrak. Ya. Lalu saya install dulu WinRAR 64-nya di sini. Kita tunggu. Run. Kita pasang. Pokoknya menginstalnya nek-nek aja kalau belum terpasang. Nah, baru kita ekstrak lagi yang tadi. Nah, sama kanan, ekstrak. Nah, muncul di sini. Ini yang kita mau pakai nanti ini. Ya. Nah, kita ekstrak yang aplikasi webnya. Oke, sudah selesai semuanya nih. Maka selanjutnya baru kita mulai melakukan setting untuk bagaimana kita bisa menjalankan program multi user di dalam jaringan. Seperti apa program multi user itu contohnya? Kalau saudara membuat program dengan menggunakan Java, dengan menggunakan Visual Basic dan sebagainya, nah itu bisa dijalankan secara multi user seperti eh, ada satu server, ada dua klien atau tiga klien, seperti di kasir-kasir minimarket dan di tempat-tempat lainnya.
Nah, seperti itu yang maksud dengan program multi-user yang bisa digunakan secara bersamaan. Oke, siap-siap kita akan lanjut dengan bagaimana cara setting program multi-user. Proses tadi baru proses copy-copy data. Oke, kita lanjut install multi-usernya. Langkah pertama kita buka ke 2016. Kita buka folder softwarenya. Oke, kita buka folder contoh aplikasi multi-user. Kita buka, kita ambil dulu file pendukung. Install CR85 ini fungsinya untuk menyalakan laporan kalau kita menggunakan Kista Report. Boleh diinstal, boleh tidak, kita install saja. Ini kebetulan sudah diinstal, saya remove dulu. Finish, saya install lagi. Nah, cara installnya next, 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 gitu saja. Next, next, finish, selesai. Terus kita install ODBC sebagai interface antara database dengan program. Ini kita install next, kita pilih complete, next, install, finish, selesai. Kalau yang install ini tidak susah, kita install My Manager Lite. Manager Lite ini adalah semacam editor untuk buka database. Sama kalau kita buka PHP admin, keluar editor tampilan untuk melihat isi database. Nah, My Manager Lite ini adalah sebuah editor untuk bisa membuka database. Kita tunggu proses installnya. Oke, next. Next. Pilih I accept. Next. Next. Install. Kita nunggu. Kita klik finish. Oke, kalau sudah seperti ini, kita close saja. 5 hari kita close. Nah, kita close. Nah, inilah editornya. Itulah sudah ada. Sudah ada, saya register dulu. Nah, kosongnya seperti ini. Ya. Oke, ini kita close aja dulu. Karena ini kalau seperti ini tampilannya kita close aja ini. Nah, tampilan yang muncul seperti ini. Untuk sementara kita close dulu, nanti saya tunjukkan bagaimana cara bukanya lagi. Close, selesai. Kita install MySQL-nya untuk database-nya. Sama kalau kita install SAM-nya, ini dia. Kita pakai yang 64 bit. Untuk di Windows 2016 kita pakai 64 bit. Double klik. Kita tunggu. Dan next. Kita pilih complete. Next. Install. Kita tunggu. Oke, next. Next. Finish. Nah, setelah finish ini biasanya muncul lagi untuk melanjutannya. Nah, biasanya kalau tidak muncul di layar ini, dia ada di sini. Nah, ini. Ya, kita klik. Nah, baru kita next lagi. Walaupun sudah finish, masih ada next-nya lagi. Kalau ada muncul seperti ini, abaikan saja. Next. Lalu kita close saja, tidak apa-apa. Kita lanjut ini ya. Next. Kita next.
Kita next, 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 next. Nah, kita ini muncul MySQL. Kita next saja. Kita isi passwordnya. Passwordnya itu tergantung dari kita maunya seperti apa dalam membuat dalam program. Kebetulan dia ada hubungannya dengan program ini, password rootnya ya, ada hubungannya ada. Biasanya kalau program-program multi user dalam codingnya selalu kita buat. Ini contoh saya buat passwordnya Yuyu. Nah, jangan lupa centang ini. Fungsi ini adalah untuk bisa melakukan multi user. Tanpa kita klik ini, maka database ini tidak bisa digunakan dari komputer lain. Artinya tidak bisa dijalankan aplikasi secara multi user. Harus centang ini. Kita klik next. Kita klik eksekusi. Harus dicentang ke empat-empat nih, baru benar. Nah, ini berarti benar, sudah dicentang ke empat-empatnya, baru finish. Nanti ada sebagian komputer yang error, sampai sini ada silang, atau sampai sini ada silang, sampai sini silang. Nah, bagaimana cara prosesnya? Prosesnya adalah di-remove dulu hasil ini, yang bukan installnya di-remove ini, dieksekusi ulang lagi. Bagaimana caranya? Nanti saya tunjukkan. Klik finish. Nah, perhatikan. Jika ada yang bermasalah dalam installnya, klik di sini start. Nah, ambil ini di atas nih, MySQL Server Instant. Nah, sama dengan waktu kita selesai finish tadi muncul yang ini kan. Nah, ini yang kita next. Nah, di sini kan tadi kita reconfigure ini kan. Nah, nanti lakukan remove dulu pilihan ini. Pilihannya ini kita next sampai finish di remove. Ini saya tidak lakukan karena saya sudah selesai. Nah, anggap kita sekarang ini sudah selesai, remove dan finish. Lakukan lagi ulang. MySQL Server Instant, next. Nah, klik lagi, next terus lagi. Sama seperti tadi isian, password, lalu dicentang, enable-nya di next. Eksekusi lagi sampai dia benar empatnya. Jika masih ada yang salah, lakukan langkah lagi yang sama. Remove lagi, finish lagi, ulang lagi, MySQL Server Instant konfigurasi ini dijalankan. Gitu seterusnya sampai dia centang 4 tadi benar semuanya. Oke? Sampai di sini mudah-mudahan paham. Oke. Sudah selesai menginstal, maka selanjutnya kita back di sini, kita lihat program multi user, folder multi user. Nah, setup ini adalah programnya ya. Programnya, perhatikan ya, kalau saudara mengopikannya dari Windows 7 langsung, kadang-kadang setup ini hilang ya. Makanya saya kasih error tadi. Ini ortu ini adalah database. Database ini kita simpan di server. Kebetulan database-nya sudah buat, tinggal copy aja, klik kanan, copy. Copy ke mana? Ke C. Nah, harusnya di sini ada program data di sini. MySQL data. Sama kita buka SAM data, SAM MySQL data. Dalam itu kita copy kan. Kalau di sini namanya dalam program data, tapi ini belum muncul karena disembunyikan. Maka kita klik view di sini. View, ambil option, ambil change folder insert option, ambil view. Nah, kita jadikan show hidden di sini. Klik OK. Nah, program datanya muncul di sini. Kita klik. Nah, ini MySQL yang kita install tadi, ini MySQL 6, ini data. Nah, kita paste di sini ortu tersebut. Oke, berarti database kita sudah tercopy. Ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membuat ODBC-nya. ODBC-nya kita buka dulu control panel. Control panel, kita ambil administrative tool. Kita cari di sini ODBC, ya ini ODBC 64 bit atau 32 bit. Coba, ini sudah ada, saya remove dulu. Saya buat ulang baru. Nah, di sini ada ODBC. Yang kita install ODBC tadi jadi ini dia, finish. Kita isi sini nama source name-nya ortu, nama source name itu, nama database-nya ortu, servernya boleh localhost, boleh IP address komputer server. Kita buat aja IP address karena nanti kita hubungan dengan klien berarti IP address. Usernya root. Passwordnya yang kita buat tadi Yuyu. Kita klik di sini, nah maka kita akan baca database ortu tadi. Oke, klik tes, sukses, klik OK. Oke, terbentuk di sini sebuah sistem data source namanya ortu. Klik OK. Selesai. Selanjutnya kita buka MySQL Manager Lite yang kita install tadi untuk melihat database kita. Oke, perhatikan. Nah, close. Nah,
Ini kalau ada muncul yang selain ini, ya ini kan muncul, close aja ininya. Ini aja close ininya langsung ya. Nah, baru muncul nih. Kalau membuat database di sini, kalau memanggil database yang sudah ada ini. Jadi sekarang kita memanggil aja main next. Kita kasih passwordnya yuyu. Next. Kita ambil database-nya ortu. Finish. Maka akan ada database ortu di sini. Ini ada tabelnya satu, tabelnya data. Ini kita lihat field-fieldnya. Ini data yang isi sekarang. Oke, sampai di sini selesai kita setting database di server. Sekarang kita pindah ke Windows 7. Oke, kita masuk ke Windows 7. Di Windows 7 kita harus login dengan menggunakan administrator ya. Saya ulang di sini. Harus login dengan menggunakan administrator. Ctrl D. Harus administrator ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena kita akan menginstal, maka kita harus pakai administrator. Ini kalau Windows saya sudah expired, sudah assimilator, oke. Nah, ya. Kita masuk ke kopian yang sudah kita copy di D. Nah, ya. Sama dengan tadi, kita anggap ini kita tidak ada, ya, belum ada, anggap ini belum ada. Nah, kita install dulu yang WinRAR 32 ini. Kita install WinRAR 32 supaya kita bisa mengekstrak yang dua ini. Ini kebetulan muncul dia karena sudah saya install sebelumnya. Ya. Kita tunggu, kita run, pasang, oke, selesai. Nanti kalau saudara installnya, kalau beda tampilannya dengan saya, lanjut aja dengan next ya. Ini kayaknya sepertinya sudah diinstal sebelumnya. Nah, baru kita ekstrak yang aplikasi multi user. Oke. Kita ekstrak lagi yang aplikasi web. Ini web juga. Nah, kita buka multi user. Seperti tadi, ada file pendukung. Kita install dulu CR nih. Next. Next, next, next. Finish. Kita install DBC. Next. Nah, ini sudah ada sebelumnya, saya remove dulu. Biar nampak seperti apa installnya. Saya install, double klik. Next. Biar complete. Next, next. Finish, selesai. Di sini tidak perlu install manager Lite. Kita kan tidak melihat database, kita hanya menjalankan program. Dan kita tidak perlu juga menginstal dari apa ini database. Database-nya kan kita taruh di server. Nah, langkah selanjutnya kita buat adalah ODBC-nya. Bagaimana bisa connect ke server. Administrative tool, ambil ODBC ini, ambil sistem DSN, kita klik add. Sama seperti di server tadi. Nah, ini kita buat ortu. Kita buat 192.168.0.1 IP address server ya. Ini wajib pakai IP address server, tidak boleh pakai localhost. Root. Passwordnya yuyu. Nah, ini banyak nanti error nih, Bu. Ada yang bagian error, ada yang jalan. Kalau error intinya adalah firewall-nya dicek di Windows 2016. Karena ada firewall yang di 2016 itu karena tiba-tiba muncul awalnya 2 jadi 3, kita off-kan ketiga-tiganya. Nah, seperti ini bisa jalan. Nah, bagi yang error nanti pasti dipastikan dalam masalah jaringan dan terutama firewall-nya. Dicek dulu. Oke. Oke, sudah terbentuk interface-nya, selesai. Nah, baru kita nginstal aplikasinya lagi. Sudah saya siapkan di sini program multi user yang tadi ortu database yang setup ini kita pakai. Oke, ini agak lama prosesnya sedikit, ada yang lama komputer, ada yang tidak. Kita setup. Klik OK. Klik gambar komputer ini. Klik continue. Kita tunggu. Ada nanti muncul abort, directory, ignore. Seperti ini kita pilih ignore aja. Ignore, yes. Ignore. Data ortu setup was complete, klik OK. Selesai. Ya. Lalu kita coba jalankan program yang sudah install. Kita lihat di sini. Nah, dia ada di dalam all program. Kita lihat di sini. Nah, ini data siswa. Ambil data siswa ini. Data siswa, kita klik. Ini program sederhana aja saya buat sebagai contoh. Harusnya komplit dengan menunya ini. Entry data orang tua. Oke, saya entrikan misalnya kodenya 88 di sini. Nama orang tuanya Yunus misalnya. Saya klik save.
Di mana tersimpannya? Perhatikan, kita pergi ke Windows 2016. Ini kan masih 11 dengan 33 kan? Kita refresh. Ini muncul 88 tadi. Saya ulang lagi, isi misalnya 99, nama orang tuanya Badu, saya save. Maka otomatis dia ada dalam data di Windows 2016. Nah, kira-kira seperti itulah gambaran daripada program multi user itu berjalan. Ya. Demikian tutorial multi user yang bisa saya demokan kepada semuanya. Ditunggu video tutorial berikutnya mengenai pemrograman web di Windows 2016 dengan menggunakan app Start. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.